saya Budi Hartono Setiamarga dari Institut Lemena, dan pada webinar kali ini saya akan menjadi moderator atau host dari acara webinar ini. Kami mengucapkan terima kasih buat kehadiran Anda semua. Senang sekali bahwa kita bisa berjumpa di dalam acara webinar yang topik ini adalah topik yang penting bagi kita semua. Acara webinar ini diselenggarakan oleh Institut Lemena, yang di mana organisasi ini atau NGO ini ingin ikut serta berkontribusi untuk mendorong kita semua untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dalam masyarakat religius untuk menuju suatu peradaban Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Hari ini kita akan bersama-sama belajar, kita bersama-sama akan mendengar bagaimana di dalam interaksi masyarakat yang religius, masyarakat yang beragama seperti Indonesia ini, tidak hanya kita mengembangkan sifat toleransi, tetapi kita juga mengembangkan sikap saling menghormati di tengah segala keperbedaan yang ada. Untuk itu tentu harus ada proses pembelajaran, di mana kita mulai dengan memahami cara pandang atau ajaran dari agama kita masing-masing, dan kemudian kita juga mencoba belajar melihat bagaimana cara pandang dari agama-agama yang lain menurut pandangan dari agama tersebut. Ini suatu proses yang penting. Dengan demikian kita bisa ikut serta merasakan hati dari saudara kita yang berbeda dengan kita. Topik kita pada hari ini adalah topik yang sangat penting, yaitu beragama di ruang publik yang berpancasila. Ya, pertanyaannya sekarang, apa sih ruang publik yang berpancasila itu? Kemudian juga kita perlu bertanya, apa ajaran agama tentang perannya di ruang publik yang seperti ini? Dan kemudian juga bagaimana kehidupan beragama yang merupakan implementasi Pancasila itu di ruang publik. Nah, kita akan bersama-sama mendengarkan dua narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan Profesor Dr. Muhammad Amin Abdullah. Beliau adalah guru besar filsafat dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan beliau juga Ketua Komisi Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kita sangat beruntung bahwa Profesor Amin Abdullah boleh bersama-sama kita pada siang hari ini. Ya, selamat siang, Prof. Amin. Selamat siang, Pak Budi. Yang kedua, narasumber kita yang kedua adalah Pendeta Dr. Andreas Yiwangu. Beliau ini sekarang menjabat sebagai anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Kita sudah mendengar tentang beliau, dan juga beliau ini pernah menjabat sebagai Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI. Selamat siang, Pendeta Yiwangu. Selamat siang. Ya, selamat siang Pak Yung. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, dalam presentasi nanti Anda semua boleh mengajukan pertanyaan melalui Q&A box. Ya, nanti Anda bisa melihat salah satu fitur di situ adalah Q&A box. Dan kemudian silakan ketikkan pertanyaan Anda di sana. Nantinya ada dua saudara, yaitu Saudara Daniel Adi Pranata dan Saudari Puan Sari Siregar yang akan membantu saya untuk mengkompilasi pertanyaan tersebut, dan kemudian nanti akan mengajukan pertanyaan tersebut kepada kedua Bapak narasumber kita pada siang hari ini. Urutan atau rundown dari acara ini adalah setelah ini kita akan mendengarkan, pertama-tama kita akan mendengarkan pemaparan dari Profesor Amin Abdullah, dan setelah itu akan selama sekitar 20-25 menit. Setelah itu akan disampaikan pemaparan dari Bapak Pendeta Yiwangu. Nah, kemudian setelah itu kita juga beruntung pada siang hari ini bahwa Presiden Institut Lemena Bapak Yakub Tobing juga bisa hadir di kesempatan kali ini. Selamat siang Pak Yakub Tobing. Ya,
Pak Yakub Tobing nanti setelah Pendeta Yubangu menyampaikan pemaparannya, maka nanti Bapak Yakub Tobing akan memberikan juga komentar tentang kehidupan di ruang publik yang berpancasila. Nah, setelah itu, setelah pemaparan, barulah kita akan masuk ke dalam acara tanya jawab. Sampai sekitar jam 4 sore nanti waktu Indonesia bagian Barat. Ya. Baik, ini suatu kesempatan yang sangat menggembirakan bahwa siang hari ini kita boleh mendengarkan pemaparan dari Profesor Dr. Amin Abdullah. Kami mau mengundang Profesor Amin untuk menyampaikan pemaparannya, Pak. Mari, Pak, silakan. Ya. Terima kasih, Pak Budi, Bapak-Bapak semua, para peserta Zoom webinar pada sore atau siang hari ini. Selamat siang, salam sejahtera, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya diundang oleh Lemina Institute untuk bicara pada topik yang sangat-sangat penting dan aktual sekali tentang beragama di ruang publik. Dan tidak hanya berhenti beragama di ruang publik, tetapi yang berpancasila. Nah, itu yang sangat-sangat aktual dan kontekstual. Bagaimana itu? Apakah beragama kita di ruang publik belum bernilai Pancasila atau seperti apa? Baiklah, saya dalam waktu yang 20 atau 25 menit, ada 3 atau 4 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama memang yang sangat fundamental adalah hubungan antara agama, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian bagaimana umat Islam Indonesia, saya akan memotret bagaimana pemikir Muslim Indonesia, dan di dalam mengembangkan nilai-nilai agama di ruang publik yang berpancasila itu, pengalaman mereka selama ini seperti apa, ya setelah 70 tahun lebih merdeka. Dan poin keempat, ada apa, ada kegelisahan apa, begitu. Saya kira itu juga tantangan-tantangan kontemporer rupanya juga terus bermunculan. Kemudian yang terakhir adalah tentang pendidikan agama di ruang publik berpancasila itu seperti apa, karena saya melihat education is very very important. Oke, agama, sekarang saya mulai bagian pertama, agama, kemudian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang pasti kita semua sebagai bangsa Indonesia, warga masyarakat Indonesia sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena ya dengan Pancasila semacam itu kita bisa hidup seperti yang kita rasakan sekarang ini. Ya ada plus minusnya, tetapi umumnya adalah so far dibanding negara-negara lain relatively baiklah begitu. Pasti ada kekurangan. Ya karena memang kita sudah membina sebelum tahun 1945, kita dari tahun 1908, 1928, itu saya kira founding parents kita memang sudah sangat-sangat cerdas ya. Bagaimana menyatukan pulau-pulau yang sekian banyak, kemudian suku bangsa, lalu ada deklarasi satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, dan tidak menyebut satu agama. Nah, itu saya kira kecerdasan genuine local genius Indonesia. Dia tidak menyebut satu agama. Itu saya kira modal sosial, modal kultural, dan mungkin modal politik juga yang sangat penting. Ya, di dalam dinamikanya pasti dulu ada pencantuman 7 kata, kemudian pada tanggal 18 Agustus itu kemudian dihapuslah itu begitu, atau sebelumnya. Tetapi memang hebat ya, founding parents kita itu berpikir luas sekali, tidak sempit itu kata kuncinya. Karena memang bacaannya itu bagus ya, cross reference-nya saya lihat luar biasa. Nah, untuk itu
ya meskipun kita sudah berhasil mengantarkan Indonesia merdeka tahun 1945, tetapi pasca kemerdekaan kan kerikil-kerikil tajamnya kan selalu ada, bahkan mungkin juga dirasakan riak-riaknya sampai sekarang. Nah, untuk itu kerikil-kerikil itu kan juga banyak juga. Nah, itulah dinamikanya, tetapi so far alhamdulillah ya Pancasila masih tetap tegak begitu, dalam arti belum ada yang merubah begitu ya. Melalui tahapan ujian sejarah yang luar biasa. Pemberontakan ya, antara tahun 45 sampai 59, kemudian dekret presiden 59, muncul lagi gerakan G30S, PKI saat itu. Kemudian belakangan ini ada godaan-godaan transnasionalisme. Wah, luar biasa, muncullah violent extremism, radikalisme, kemudian intoleransi. Hari-hari ini, malah hari-hari ini ya, inilah yang aktual. Ada ideologi RUU, haluan ideologi Pancasila. Untung cepat dapat diredam, tapi luar biasa respon itu ya. Jadi masih seperti itu gitu ya. Jadi luar biasa dinamikanya. Tapi so far is okay saya kira. Nah, apa sih agama dalam artian pemahaman di Indonesia agama itu? Artinya ketuhanan yang Maha Esa itu yang saya kira memang itu yang harus didalami oleh generasi milenial dan kita semua. Ada dua kata kunci di situ sebetulnya, yaitu ketuhanan yang berkeadaban. Itu kata kuncinya itu. Ketuhanan yang berkeadaban itu satu. Yang kedua adalah ketuhanan yang tidak ada egoisme agama. Nah, ini memang perlu pemikiran tingkat tinggi seperti founding parents kita. Kalau pemikiran yang agak dengan berbagai kepentingan akan berbenturan dengan pemahaman semacam ini. Yang dimaksud dengan ketuhanan yang berkeadaban atau berkebudayaan itu kan sebetulnya pemahaman manusia beragama, agama apapun itu yang berbudi luhur sebetulnya, ketuhanan yang bisa menghormati satu sama lain, itu kata kuncinya itu. Nah, maka dari situlah ketuhanan yang Maha Esa di dalam Pancasila itu sebetulnya terkandung makna itu. Pidato Soekarno tentang monotheism itu kalau diinggriskan, the Indonesian state is a state where every believer can worship God according to his own choice of religion. Jadi di dalam negara Indonesia itu semua pengikut agama-agama bisa melaksanakan atau melakukan peribadatan sesuai pilihannya masing-masing. The Indonesian people believe in God. Pasti semua manusia Indonesia percaya kepada adanya Tuhan, tetapi in refined manner, di dalam cara yang lebih halus, di dalam cara yang sudah diperbarui, that is without the egoism of any one religion. Jadi beragama di Indonesia itu tidak boleh menonjolkan egoisme agama masing-masing, itu tidak bisa. Kalau menonjolkan itu ya berarti di ruang publiknya itu dia pasti akan bertentangan dengan prinsip tadi, ketuhanan yang berkeadaban dan ketuhanan yang tidak mendahulukan egoisme itu. Nah, bagaimana upaya umat Islam? Kan ini perubahan nilai yang luar biasa ya, perubahan yang saya kira luar biasa itu. Karena dulunya kita tidak punya pengalaman nation state itu. Nation state itu ya adanya di Indonesia tahun 1945. Gitu. Nah, maka semua pemikir-pemikir cendekiawan, alim ulama, siapapun untuk lingkungan Islam juga harus berpikir baru. Bagaimana ini ada shifting paradigm dari
dulunya hanya kekamian, keumatan, tapi dia harus ada perubahan paradigma menjadi kekitaan, gitulah memudahkannya begitu, Pak Budi barangkali ya. Nah, di situ saya melihat ada 3 poin penting yang dilakukan pemikir Muslim ketika berhadapan dengan the value of nation state itu. Pertama adalah konvergensi antara keimanan agama, distinctive values-nya itu memang ada, tetapi dia juga harus dikonvergensikan, didekatkan, didialogkan dengan kemaslahatan negara berbangsa dan itu shared values. Jadi distinctive values dengan self values itu harus dekat, tidak boleh terpisah. Nah, disitulah saya kira pengalaman kita di dalam berbagai macam pemilu dengan godaannya yang macam-macam itu tetap saja orang Indonesia otonom dan berdaulat di dalam menentukan pilihan, meskipun dibayang-bayangi oleh black campaign, berdasar ras, agama, dan lain sebagainya. Nah, itu saya kira kata kunci konvergensi antara distinctive values sama shared values. Shared values itu nilai-nilai yang kita sepakati di dalam era kemajuan Indonesia itu, nation state itu shared value. Ya, distinctive values adalah nilai-nilai yang diyakini oleh agama masing-masing. Yang kedua, demokrasi, pluralitas, dan inklusivitas itu bagaimanapun lalu ditransformasi menjadi teori maslahah kalau di dalam usul fikih itu. Teori maslahah menjadi public good gitu. Jadi saya kira semua ingatan kolektif bangsa Indonesia itu adalah plurality from the early beginning. Kemajmukan itu adalah built-in di dalam masyarakat Indonesia, bukan dicari-cari, bukan direkonstruksi, tetapi tidak. Nah, disitulah alam bawah sadar masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Muslim sudah barang tentu itu adalah inklusif sebetulnya, toleran yang aktif, Pak Budi, bukan. Dan kalau toleran aktif otomatis menghargai, idealnya begitu. Nah, itu menjadi energi spiritual yang luar biasa untuk membangun kebersamaan hidup yang penuh dengan toleransi aktif, ya, bukan toleransi pasif. Yang ketiga adalah kohesivitas sosial. Itulah yang disebut al-fitrah al-majbulah sebagai modal sosial dan modal kultural bangsa Indonesia. Nah, di situ saya kira solidaritas keagamaan yang umumnya tadi distinctive values itu adalah coraknya agak sektarian, agak primordial, mungkin egoisme kelompok, itu sudah di metamorfosis, sudah diubah menjadi solidaritas kemanusiaan dan solidaritas kebangsaan, menjadi insaniah. Nah, itu saya kira penting sekali 3 nilai itu. Oke. 3 itu sebetulnya pemikir Muslim Indonesia ketika menghadapi perubahan tata nilai dalam ruang publik itu yang dikedepankan oleh para pemikir-pemikir cendekiawan dan ulama di Muslim. Namun sekarang, karena ya kita ini hidup tidak dalam ruang yang tertutup ya, tapi ruang terbuka. Jadi dinamikanya itu juga luar biasa. Bukan berarti lalu Indonesia tanpa ada masalah. Kita ya tahu persis masalah itu. Terus menerus bergantian isunya itu, kejadian-kejadiannya itu. Entah namanya Ambon, entah namanya Poso, entah namanya peristiwa Surabaya kemarin, entah peristiwa Banjarmasin yang belakangan gitu. Nah, itu mengapa? Maka kita memang literatur-literatur yang mengkritisi praktek-praktek agama itu juga memang harus dibaca. Maka saya kira
orang kadang ya, karena setelah melihat seperti itu kan orang kadang pesimis gitu tentang pemahaman orang tentang agama. Kalau agama sendiri sih absolut agamanya, tetapi pemahaman orang tentang keberagamaan itu bisa dikritik gitu. Saya kira tulisan Kimball ya yang sudah diterjemahkan ke Indonesia, When Religion Becomes Evil, wah begitu kan. Laporan tahunan kehidupan umat beragama CRCS UGM saya kira juga selalu menyebut isu-isu yang itu tadi, kerikil-kerikil tajam yang muncul itu. Nah belakangan adalah itu tadi yang sekarang yang tadi saya singgung, muncul ekstremisme, kemudian yang berakar dari gerakan transnasionalisme, untuk tidak menyebut juga masalah-masalah yang terkait dengan neoliberalisme. Jadi Indonesia ini dihimpit oleh dua itu. Ada neoliberalisme dalam arti ekonomi, tetapi juga ada yang disebut transnasionalisme dalam arti agama. Nah disitulah muncul nilai-nilai yang dikumandangkan lewat media sosial sekarang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hidup di ruang publik. Itulah yang sekarang disebut takfirisme, mudah mengkafir-kafirkan orang, mudah memberhalakan orang, tauhid dan lain sebagainya. Nah itu semua adalah bertentangan dengan nilai-nilai publik Pancasila, bahkan bertentangan dengan demokrasi. Begitu. Nah dari situ tantangan itu kita tidak bisa menutup-nutupi karena itu adalah fenomena global. Ada NIS, ada ISIS, ada Taliban, ada Boko Haram, wah tuh. Di Nigeria ada Mujahidin Asia Tenggara, ada Jamaah Ansarut Tauhid, nah macam-macam itu. Dan di lingkungan Kristiani nanti mudah-mudahan Pak Yewangu akan menceritakan itu, tetapi intinya memang hidup ini tidak bisa lepas dari cobaan-cobaan. Muncullah proksi-proksi war yang luar biasa, dan kalau kita termakan oleh proksi war, itulah kehidupan publik kita akan berantakan. Oke, public order, public safety, public health dan lain sebagainya akan berantakan itu kalau kita termakan oleh tadi proxy war yang menggunakan jargon-jargon transnasionalisme. Untuk itu, saya kira ini saya akan masuk ke bagian yang terakhir dari saya. Ya kegelisahan ini tidak hanya di Indonesia. Itu tulisan Chris Sipel itu saya kira bagus. Itu nanti bisa dijadikan literatur tentang dia setelah melihat di Cina, di Burma, kemudian India, Turki sekarang, Rusia juga ada problem, Hongaria, Amerika sendiri luar biasa sekarang tentang rasismenya muncul lagi. Padahal negara sudah kurang apa sih Amerika, tapi berdarah-darah juga sekarang ya, begitu. Nah kemudian Chris Sipel itu tadi menyebut continental pluralism. Idenya continental pluralism itu sebetulnya ya Pancasila itu continental pluralism, yakni kesepakatan bersama dalam masyarakat majemuk, begitu saya kira. Nah, tadi Pak Moderator Pak Budi sudah menyebut perlu ada shifting paradigm atau dialog yang keras dalam 4 atau 5 poin. Tidak hanya tolerance, tapi respect. Tidak hanya religion yang sifatnya institusi, tapi faith yang lebih spiritual. Tidak hanya multi-faith yang terlepas-lepas, tapi harus interfaith, artinya ada komunikasi, ada dialog, ada kerjasama. Bukan nasionalisme, apalagi religius nasionalisme seperti India yang diperlukan Indonesia, tetapi adalah patriotism, faithful patriotism. Saya kira itu sebetulnya nilai-nilai pendidikan yang harus kita kembangkan di dalam dunia pendidikan, khususnya yang dilakukan oleh state dan juga perguruan tinggi swasta. Tidak asimilasi, tetapi adalah integrasi, itu kira-kira. Nah, disitulah maka cross-cultural literacy menjadi penting, literasi keadaban lah, begitu saya kira. Saya akan menggunakan istilah itu.
Jadi cross lateral literacy atau literasi keadaban itu tadi adalah bagaimana kita menafsirkan tadi yang di awal saya sebut, ketuhanan yang berkeadaban dan ketuhanan yang tidak egoistik. Ya, to some extent bisa tidak mudah itu, tapi dengan tantangan-tantangan seperti ini tidak bisa tidak, kecuali kita harus melakukan shifting paradigm di dalam cara memahami agama. Nah, kalau merujuk pada Chris Chappell tadi, ada scriptural literacy, kemudian religious literacy, dan kemudian cross cultural literacy. Nah, dalam tulisan saya sebenarnya beberapa tahun yang lalu, saya kira juga bisa dicek di dalam tulisan saya, itu yang sebetulnya pendidik. Ya, berapa menit lagi? Pak. 5, oh, Pak. Bagus. Cukup, 5 menit cukup. Pendidikan ini bagian terakhir. Jadi, pendidikan agama kita di ruang publik ya, pendidikan agama di ruang publik, ini saya kira yang harus terus-menerus digarisbawahi. Bukan pendidikan agama untuk wilayah private. Saya kira untuk wilayah private itu ya masing-masing agama sudah luar biasa ya. Tetapi pendidikan agama yang memikirkan ruang publik gitu. Nah itu ada 3. Yang pertama yang diperlukan adalah literasi keagamaan, itu sekaligus scriptural dan religious literacy. Kemudian yang kedua, literasi kebangsaan dan kenegaraan. Nah itu equality before law. Wah itu saya kira agak jarang ya disampaikan oleh guru-guru agama di tingkat SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah kemudian yang ketiga, literasi keadaban masyarakat majemuk. Nah disitulah kemudian cross cultural literacy, dalam bahasa Quran itu lita'arofu. Jadi diciptakan manusia yang beraneka ragam suku agama adalah untuk saling kenal mengenal, lita'arofu, begitu. Nah itulah saya kira literasi keagamaan itu tadi yang kemudian manusia masing-masing beragama harus sesuai dengan iman masing-masing, jangan goyah iman masing-masing, tetapi harus berani menguji implikasi konsekuensi dari iman keyakinan secara sosial dan budaya di ruang publik. Nah, itu saya kira secara bertanggung jawab. Maka nilai-nilainya ya pasti ini religious literacy dan juga scriptural literacy tadi menyangkut bagaimana empati kepada orang lain, respectful manner ya, begitu. Kemudian mutual trust. In the end pasti harus bisa kerjasama dan lain sebagainya. Jadi mendidik agama bukan menyalahkan, bukan menghakimi agama orang lain, tetapi sebetulnya harusnya memahami. Nah, itu saya kira. Memahami. Nah, itu saya kira kita masih perlu pemikiran yang mendasar untuk itu. Bagaimana pendidikan agama yang coraknya deskriptif, tetapi komparatif, tetapi juga sekaligus lita'arofu dalam bahasa Quran tadi. Nah, yang kedua dalam literasi kebangsaan kenegaraan, ini saya kira di dalam ruang publik seperti itu memang tidak ada religius supremasi ya. Di depan negara, dalam masyarakat majemuk tidak ada supremasi majority minority. Saya kira di situ itu sama sekali bertentangan dengan nilai-nilai keadaban tadi itu. Nah kalau memang ada yang melanggar ya negara yang memberi membatasi kebebasan begitu. Nah kemudian yang terakhir literasi keadaban, yaitu tadi saya kira itu in the end memang bagaimanapun beragama kita harus selalu diuji juga di ruang publik, apakah ini merendahkan orang lain atau tidak. Jadi diukur juga. Jadi tingkah laku sosial, tingkah laku politik, tingkah laku itu harus diuji supaya cocok dengan public good, public order, public morality, public safety, dan public health seperti corona sekarang ini. Terima kasih Pak Budi atas waktunya.
Ya, terima kasih Profesor Amin. Sebuah presentasi yang luar biasa. Kalau saya membayangkan ini seperti sesuatu yang konsep besar yang kemudian diturunkan pelan-pelan sampai mendarat kepada sesuatu yang sangat praktis seperti halnya sesuatu yang terjadi pendidikan agama seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Profesor Amin tentang kita waktu itu dimulai tentang masalah agama, Pancasila dan Dasar 45, dan kemudian juga kita diajak berjalan-jalan melihat dua kata kunci tentang ketuhanan yang berkeadapan dan ketuhanan yang tidak ada egoisme agama. Saya kira itu dua hal yang penting. Dan bagaimana kita ditekankan oleh Pak Amin, bagaimana kita harus membangun respect towards one another, ya. Pak Amin juga tadi sudah menjelaskan bagaimana paradigm shift yang terjadi pada umat Islam, bagaimana ada 3 poin dari pemikir Muslim, yaitu bagaimana distinctive values dengan shared values itu tidak boleh dipisahkan, ya. Kemudian juga pentingnya public good di dalam demokrasi, dan kemudian juga bagaimana perlu adanya solidaritas kemanusiaan. Wah, ini saya kira sesuatu yang konsep yang agama itu tidak hanya masalah vertikal, tapi agama itu menjadi sesuatu yang horizontal dan membumi. Ini saya kira apa yang disampaikan Pak Amin luar biasa sekali. Dan juga tadi sampaikan beberapa kegelisahan tentang berbagai gerakan transnasionalisme dan sebagainya, dan bagaimana kita perlu waspadainya. Dan kemudian juga bagaimana pendidikan agama pun itu harus ikut serta mendukung, tidak hanya yang sifatnya pendidikan agama di ruang privat, tetapi Pak Amin menekankan pendidikan agama di ruang publik. Saya kira ini satu message yang sangat penting, dan bagaimana kita perlu pembelajaran atau literasi keagamaan, baik itu iman sendiri maupun iman orang lain, untuk kita boleh memahaminya. Kemudian juga literasi kebangsaan, dan kemudian literasi keadapan. Dan ini semuanya harus nyata ya Pak Amin, sesuatu yang menjadi nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk kepada presentasi yang kedua dari Pendeta Dr. Andreas Iwangu. Saya mempersilahkan Pak Iwangu untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Prof. Ya. Selamat siang, Pak Iwangu. Terima kasih atas uraian itu, cukup jelas ya, dan terang sekali. Hal yang sudah saya dengar juga selalu dari Prof ya, kalau menyampaikan makalah dan pikiran-pikiran. Saya mempersiapkan makalah tertulis, tetapi saya mungkin tidak perlu membaca, saya mungkin meng-highlight. Jadi beragama di ruang publik yang berpancasila. Menurut saya, hal beragama itu memang harus di ruang publik. Sebab kalau orang melakukan beragama itu secara senyap saja, itu hanya terjadi di negeri-negeri yang otoriter ya, yang tidak mengizinkan praktek agama dan seterusnya. Dan sejarah kita cukup royal untuk memberikan bukti-bukti mulai dari dulu sampai sekarang. Yang berikut saya membedakan antara beragama dan beriman. Walaupun ada kaitan erat ya. Beragama itu bisa ditampilkan secara formal, tampilan luarnya itu. Agama itu atau beragama itu bisa sesuatu yang dituliskan dalam KTP misalnya. Dalam KTP saya beragama A. Jadi itu secara formal. Namun orang yang beragama belum tentu beriman. Dan hal beriman itu menurut saya adalah tanggung jawab pribadi dari yang bersangkutan. Di dalam beriman itu dia mementingkan substansi, ya, ketimbang forma. Dalam hal beriman dia tidak perlu memamer-mamerkan bahwa dia orang saleh.
Ya, kesalehan itu akan terlihat dari sikap dan perilaku rendah hati, bukan karena mau dipuji orang. Dan saya ingat yang Yesus bilang, ya, Yesus bersabda, ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu. Saya kira jelas ini. Dan kalau hanya beragama saja, kita bisa terjatuh ke dalam kemunafikan. Ya, pura-pura, tidak autentik. Sedangkan beriman itulah pastilah jauh lebih autentik di dalam penghayatan dan praksis percaya. Dan dalam hal beriman, dia tidak perlu mempertanggungjawabkannya kepada siapa-siapa, ya, tapi kepada Tuhan Allah. Nah, saya kira kita beruntung bahwa secara sangat jelas hal kemerdekaan beragama dan seterusnya tadi diuraikan Pak Prof itu ya, dalam konstitusi kita. Dan saya kira kita semua sudah tahu bahwa pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 itu yang jelas merumuskannya. Ya, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian kita juga baca dalam amandemen itu ya, pasal 28E, saya jelas di sana. Itu dalam kaitan dengan hak-hak asasi manusia. Jadi setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira cukup jelas ya rumusan-rumusan ini. Ada jaminan bahwa setiap orang diperlakukan setara tanpa diskriminasi. Dan setiap orang boleh saja menyatakan pendapatnya di muka umum tanpa merasa terganggu. Dan setiap orang dijamin menyatakan iman dan kepercayaannya di muka umum melalui ibadah tanpa merasa ditekan. Namun, rumusan-rumusan yang tadi itu belum dengan sendirinya difahami dengan baik. Sehingga dalam praksisnya bisa terjadi kepincangan. Kok hilang itu? Hilang. Hilang ya. Hilang itu. Dicek Pak Budi. Iya. Puan. Baik, saudara sekalian, barangkali koneksi terputus karena Pak Andreas Yewangu ini berada di Kupang dan jadi barangkali ada gangguan koneksi. Mungkin baik kita tunggu sebentar. Sementara teman-teman akan menghubungi ke Pak Yewangu. Nah, tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yewangu itu paling tidak sampai titik ini, beliau mengungkapkan bagaimana beragama dengan beriman itu dua hal yang berbeda. Ini sesuatu yang menggelitik saudara sekalian, karena Pak Yewangu kelihatannya melihat bahwa beragama ini lebih dikaitkan dengan di ruang publik, sedangkan kalau beriman ini sifatnya lebih ke tanggung jawab pribadi. Ya, ini saya kira sesuatu hal yang menarik dan memang tema kita pada hari ini memang lebih terkait dengan beragama di ruang publik. Nah, sebelum saya mau meminta ke Pak Yakob untuk jump in, Pak. Apakah bisa Pak Yakob untuk masuk untuk menyampaikan tanggapan sementara sebelum Pak Yewangu nanti masuk lagi. Terima kasih, Pak. Ya, saya usahakan. Pertama, terima kasih atas kesempatan ini dan juga luar biasa dan saya sangat berterima kasih atas paparan dari Pak Amin Abdullah
teman lama saya. Dan juga tadi potong disampaikan oleh Pak Yewangu. Memang masalahnya adalah sangat urgen buat kita melihat beberapa kejadian yang sekarang. Yang saya ingin dari apa yang disampaikan sementara ini sampaikan adalah begini. Kita harus atau bisa mengatakan bahwa ruang publik itu bukan ruang kosong, bukan ruang yang hanya diisi oleh satu pikiran, tapi kita ingin bahwa ruang publik itu memang, katakanlah ya, dikuasai atau diatur oleh pikiran-pikiran Pancasila. Sementara berseliweran juga macam-macam pikiran atau gagasan di dalam ruang publik itu. Jadi dua hal ini kita harus mempunyai suatu sikap dan suatu rasa tentang urgensi dan juga bagaimana bertindak untuk menghadapi keadaan itu supaya memang kita mempunyai ruang publik yang berpancasila begitu. Itu sesuatu yang bukan sendirinya hadir. Walaupun secara formal, secara katakanlah legal begitu ya begitulah pernyataannya. Tetapi secara dalam kenyataan dia berkontestasi begitu dengan macam-macam yang lain. Saya melihat begini, apa yang disampaikan Pak Amin Abdullah itu dan juga sempat tadi sedikit oleh Pak Yewangu, itu sesuatu yang membangun suatu perasaan lega ke depan, begitu. Sangat menjanjikan, sangat memperlihatkan bagaimana kita sebagai bangsa ini sangat beragam ini nanti akan tidak hanya sekedar saling hormat, tapi juga malah saling mengisi, saling bekerja sama, begitu, dalam suatu entitas yang bernama bangsa. Jadi luar biasa lah. Nah, tetapi saya ingin mengatakan begini, ternyata wacana-wacana ini tidak hanya dikuasai begitu oleh apa-apa yang positif, yang sangat sejuk yang disampaikan oleh Pak Amin atau oleh Pak Yewangu itu tadi. Banyak hal-hal lain juga masuk. Apalagi ini era digital ya. Ada peneliti yang mengatakan bahwa justru di lalu lintas digital itu, pikiran-pikiran lain yang justru bertentangan dengan itu yang lebih dominan begitu. Itu yang lebih banyak. Karena mungkin situasi psikologisnya. Halo? Sudah. Oh iya, silakan itu Pak Yewangu mau bisa masuk. Oh, oke. Baik, kalau dilanjutkan dulu Pak Yakob, nanti Pak Yewangu, Pak Yakob dulu, nanti setelah itu kembali ke Pak Yewangu, Pak. Ya. Baik, silakan Pak Yakob teruskan dulu, nanti setelah itu kembali ke Pak Yewangu. Silakan Pak. Terima kasih. Karena situasi psikologisnya begitu, seolah-olah ada suatu kemapanan dan ada suatu pihak yang sedang berjuang begitu ya untuk meruntuhkan kemapanan itu, dan pihak itu adalah apa yang disebut oleh Pak Amin Abdullah tadi sebagai radikalisme internasional itu, gitu ya. Dan kita sudah mengalaminya. Bahkan dulu-dulu pun pada zaman sejarah kita melihat bagaimana suatu usaha yang keras dari satu kelompok di Sumatera Barat, misalnya sebagai contoh saja, yang berusaha untuk menegakkan apa yang dianggapnya itulah yang benar begitu dalam hal ini Wahabiyah itu. Jadi itu kenyataan yang kita hadapi. Sementara secara formal, secara konstitusional, bahkan secara ideologi, sebetulnya kita sudah memenangkan dan berhasil menegakkan hal-hal yang sangat fundamental. Bahwa kita tidak hanya saling menghargai, tidak hanya dalam perbedaan-perbedaan kita, tetapi justru juga harus saling bekerja sama. Dan itu tidak menafikan keimanan kita yang memang ya berbeda-beda begitu. Jadi menurut saya ada berbagai hal yang harus kita perhatikan di sini. Satu, kita mempunyai akar budaya yang jauh sekali, yang justru sangat menghargai oleh karena kehadiran agama-agama itu di Indonesia ini bukan berdasarkan penaklukan.
tapi justru berdasarkan suatu hubungan baik. Saya sering mengutip apa yang disampaikan oleh teman saya, Pak Azra, Profesor Azra. Itu adalah preachers cum traders atau traders cum preachers begitu. Yang tentunya mengutamakan diplomasi, hubungan baik, ramah tamah, sambil menyebarkan agamanya. Baik itu agama Islam maupun Kristen maupun sebelumnya juga kelihatan pada penganut-penganut agama Hindu dan Buddha dan lain sebagainya. Ini merupakan sebuah modal budaya yang luar biasa. Yang luar biasa dan itu masih ada. Itu masih ada. Sehingga pada dasarnya kita adalah orang yang bisa saling bekerja sama walaupun berbeda-beda. Dan itu kemudian sudah masuk ke dalam perangkat yang disebut adat istiadat untuk saling menghormati itu. Berbagai suku yang misalnya yang satu suku tapi berbeda agama, itu menemukan tata cara untuk bisa saling bekerja sama, untuk saling bisa saling menghargai. Misalnya di daerah Tapanuli, antara yang beragama Islam dengan yang beragama Kristen itu saling menyesuaikan, supaya hubungan-hubungan baiknya tidak terputus dan malahan justru intisari keimanannya itu bisa terpelihara dan ditegakkan dengan baik. Itu dua hal yang pertama yang kita punya. Kemudian secara hukum formal, kita sudah mempunyai itu, misalnya tadi yang disampaikan oleh Pak Jawangu itu tadi. Nah, masalahnya sekarang ketiga-tiganya itu berada dalam posisi kontestasi dengan yang memang ingin lain begitu. Nah, seperti saya katakan tadi, justru pihak-pihak yang ingin lain itu jauh lebih katakanlah ya agresif gitu ya, lebih bersemangat begitu, lebih punya daya juang yang tinggi ketimbang yang justru ingin yang katakanlah yang baik-baik ini. Kan para peneliti memang menemukan bahwa literasi dalam bidang ini justru dikuasai oleh mereka yang lebih katakanlah radikal itu. Baik itu agama apapun, ya tidak hanya menyebut salah satu agama gitu ya. Itu kita temukan. Jadi ada hal-hal yang kita perlu lebih fokuskan lagi. Di samping tadi soal masalah adat istiadat, budaya yang memang kita Undang-Undang Dasar malah menghargai ya adat istiadat segala macam itu disebutkan. Tapi juga dalam penanaman sikap dalam sistem pendidikan kita. Kan ada sistem pendidikan, kita sudah mengatakan kita membangun satu sistem pendidikan nasional untuk menegakkan ketakwaan, peradaban, dan nilai-nilai dari setiap agama yang itu nilai-nilai baik setiap agama itu tidak dominasi salah satu agama. Tetapi dalam undang-undangnya itu ada kekurangan, ada pasal-pasal sehingga hal-hal yang absolut di dalam undang-undang dasar itu menjadi sifatnya diperdamaikan gitu, jadi kongruen di daerah-daerah masuklah segala macam sehingga kita bisa melihat ada sistem pendidikan yang tidak boleh menghormati bendera merah putih misalnya, atau sistem pendidikan yang mengharuskan adanya katakanlah tanda-tanda agama tertentu yang harus dipakai, yang merupakan diwajibkan negara dan lain sebagainya. Ini kan hal-hal yang merupakan kekurangan yang harus kita lihat dan kita cermati. Harus ada dari pihak masyarakat sendiri ikut serta secara aktif dan sangat kritis melihat hal ini. Toh ada kesempatan untuk melakukan review dan lain sebagainya yang terbuka bagi kita semua. Dan untuk ini saya ingin mengatakan bahwa demokrasi kita bukan demokrasi majoritarian. Bukan orang yang paling banyak yang akan memenangkan, katakanlah ada 100 orang, 90 orang bilang A dan 10 orang bilang B, lantas serta-merta si 90 orang itulah yang benar. Tidak. Dalam sistem kita ada ukuran yang terakhir. Sepanjang itu sesuai dengan Pancasila, ya oke. Walaupun 90 orang bilang A dan 10 orang bilang B, tapi yang A tidak sesuai Pancasila, dia akan batal. Jadi ini yang kita sebut sebagai demokrasi konstitusional, ya yang kita. Tapi sering dianggap bahwa kita ini ya bebas-bebas saja, apa saja, pokoknya mau yang terbanyak. Walaupun saya melihat kecenderungan itu sebetulnya hanya sedikit saja, tapi ada. Pada dasarnya para
aktivis kita itu juga memahami soal-soal ini. Tapi itu ada. Dan buktinya dalam undang-undang itu terjadi. Jadi waktunya kita untuk menelaah itu. Nah, itulah yang saya lihat. Jadi kita perlu lebih aktif untuk menguasai, katakanlah, medan elektronik itu tadi, digital itu tadi. Apa pikiran-pikiran bernas dari Pak Amin Abdullah, dari Pak Yewangun, dan lain sebagainya, itu perlu dimasyarakatkan dan menjadi ditanamkan di benihnya, di sebanyak banyak, sampai kepada bahasa-bahasa yang begitu katakanlah kompleks, itu diterjemahkan sampai bahasa yang berlaku katakanlah untuk anak-anak tingkat taman kanak-kanak dan SD begitu, untuk memperkuat benteng-benteng ini. Saya rasa itu untuk sementara dari saya, dan maaf Pak Yewangun, saya masuk ini. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Yakub Tobing. Bagi khususnya anak-anak muda barangkali tidak terlalu mengenal Pak Yakub Tobing. Pak Yakub Tobing ini adalah presiden dari Institut Lemena, dan kemudian beliau ini juga dulu menjadi ketua panitia ad hoc untuk amandemen Undang-Undang Dasar 45 sekitar 20 tahun yang lalu. Saya kira beliau ini seringkali disebut sebagai second founding father. Ya, jadi terima kasih banyak Pak Yakub. Pak Yewangun, kita kembali ke Bapak. Tadi Bapak sedang menjelaskan tentang Undang-Undang 1945 dan realisasinya. Silakan ya, Pak. Betul. Ya, terima kasih. Jadi maaf ya, tadi listrik mati, itu yang saya khawatirkan. Tiba-tiba betul terjadi ya. Walaupun saya sudah siap dengan handphone, tapi hidup handphone perlu waktu lagi, dan ini teknologi gampang-gampang susah juga. Ya, oke. Jadi tadi saya bicara mengenai kesetaraan ya, menurut konstitusi itu. Saya kira semua jelas. Tetapi tentu saja ada gap, ya, ada jurang juga antara yang dirumuskan dan yang dilakukan. Dan saya kira kita tidak usah menyembunyikan pengalaman kita sebagai bangsa. Dan yang tadi juga dikemukakan Pak Prof itu ya, juga disinggung sedikit Pak Yakub Tobing, bahwa pengalaman-pengalaman kita, misalnya saja saya ambil contoh ini supaya jelas. Ya, ada ibu yang hanya bertanya mengenai azan, lalu dihukum karena dituduh karena dianggap menghina agama A misalnya. Tapi ada orang yang disangka dituduh menghina agama B, ya itu diproses hingga masuk penjara. Ada orang tokoh agama yang menghina dan berbicara mengenai agama A secara negatif, ya, tidak apa-apa, ya, dan seterusnya. Saya kira hal-hal seperti ini ada sesuatu yang hidup, dan belum lagi kita bicara mengenai apa yang disebut politisasi agama, dan itu biasanya muncul dalam setiap pilkada. Ya, saya mengatakan ini itu tidak berarti bahwa kerukunan kita tidak ada. Saya kira tidak begitu. Ya, kita secara umum saya melihat bahwa kerukunan kita itu masih sungguh-sungguh hidup di negeri ini. Ya, tetapi kalau hal-hal itu tadi tidak ditangani secara serius, ya saya kira kerukunan kita memang akan terganggu, akan sungguh-sungguh terganggu. Apalagi dengan masuknya misalnya yang disebut itu organisasi ya, yang bersifat transnasional, yang pusatnya ada di luar tapi beroperasi di Indonesia. Dan ini bukan hal yang direka-reka begitu saja, tadi sungguh-sungguh ada di sini. Nah, saya mencatat bahwa dalam beberapa tahun ini banyak sekali buku misalnya diterbitkan di luar negeri ya, yang mengkritik agama-agama. Saya catat di sini beberapa contoh. Ya, misalnya dari Kate Ward itu ya, Is Religion Dangerous? Itu salah satu buku. Kemudian ada buku dari Kimball, ya, When Religion Becomes Evil. There's Sam Harris misalnya, The End of Faith. Ya, semua buku-buku ini saya kira perlu kita baca. Mungkin panas sedikit hati kita membaca buku itu, tetapi baiklah kita anggap buku-buku ini sebagai yang memberi kita koreksi.
ya, introspeksi ya, terhadap agama kita. Nah, sekarang mengenai ruang kita adalah ruang publik Pancasila. Saya kira tidak ada lagi tidak ada ya sesuatu yang baru yang saya mau katakan yang tadi dikemukakan Pak Profit. Saya mengutip di sini apa yang disampaikan oleh Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945 itu. Tapi tentu saja pidato 1 Juni itu harus dilihat dalam dinamika dengan 22 Juni ya, dan dengan 18 Agustus 45 itu sebagai tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, saya mengutip Bung Karno. Setelah beliau menguraikan prinsip kebangsaan, lalu kemudian prinsip kemanusiaan, juga prinsip mufakat, perwakilan dan permusyawaratan, dan prinsip kesejahteraan, lalu Bung Karno berbicara mengenai prinsip ketuhanan. Tadi disinggung, sudah diuraikan. Bung Karno berkata, saya kutip, saya ulang saja, bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan, Tuhannya sendiri. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhan dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara berkebudayaan. Yakni dengan tiada egoisme agama. Dan hendaklah negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Nah, selanjutnya sebagai pesan moral dari hal keberagaman ini, Bung Karno juga menegaskan adalah kewajiban seluruh umatnya untuk melahirkan keadaban ya dan saling menghormati satu sama lain. Ya, marilah kita amalkan, jalankan agama baik Islam maupun Kristen dengan cara yang berkeadaban, kata Bung Karno. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat menghormati satu sama lain. Dan Nabi Muhammad telah memberi bukti yang cukup tentang verdraagzaamheid, ya bahasa Belanda ini, tentang menghormati agama-agama lain. Nabi Isa pun demikian ya. Nah, saya kira sangat-sangat jelas bahwa Bung Karno tidak membenturkan nasionalisme dengan agama. Agama justru menjadi landasan etik dan moral untuk nasionalisme agar memiliki dasar landasan serta fondasi yang kuat. Tuhan yang berkebudayaan tidak berarti bahwa Tuhan itu adalah produk dari kebudayaan. Saya kira tidak begitu. Dan tidak mungkinlah Tuhan dianggap oleh Bung Karno sebagai hasil sebuah kebudayaan. Betapapun canggihnya kebudayaan itu. Saya mau kutip di sini pandangan dari Daniel Dakide, seorang ahli ilmu sosial di Indonesia. Dia katakan begini, dalam sebuah analisis tentang Tuhan yang berkebudayaan, itu memang menurut dia tidak bisa digabungkan ketuhanan dan kebudayaan. Namun kalau ditelusuri lebih jauh, kata Daniel ini, berkebudayaan memang merupakan hasil usaha manusia. Tidak mungkin orang berbicara tentang berketuhanan tanpa mendasarkan diri pada hasil usaha manusia. Maka manusia memang menjadi sentral. Apakah Bung Karno sedang menyebarkan ajaran yang menghina Tuhan? Menurut Daniel, tidak. Pertama, yang dipersiapkan itu adalah sebuah dokumen kenegaraan, bukan dokumen teologis. Kedua, dasar ontologi sila pertama, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, bukan atas dasar agama, tetapi kemanusiaan. Menschlichkeit atau humanness. Artinya adanya keyakinan bahwa keberadaan manusia adalah ada yang terbatas dan karena itu memerlukan yang tak ada batas, infinitum, atau yang ilahi, yang numinus, dan bukan berpijak pada keyakinan belief system. Nah, itu salah satu tafsiran dari seorang ahli ilmu sosial. Tapi saya kutip kembali Bung Karno lagi, supaya kita mendapat perbandingan-perbandingan bagaimana cara memahami mereka ini. Dan dalam pidato yang disampaikan Bung Karno
di hadapan Gerakan Pembela Pancasila di Istana Negara pada 17 Juni 1954, Bung Karno menguraikan lebih lanjut prinsip ketuhanan itu. Ia mengakui bahwa semula ia mengusulkan ketuhanan, tetapi atas usul saudara-saudara dari pihak Islam, maka ditambahkanlah Yang Maha Esa itu. Lalu apa dimaksud dengan itu? Menurut Bung Karno, itulah ketuhanan dalam arti religiositas, ini juga bahasa Belanda, yang sudah hidup dalam kalbunya bangsa Indonesia sejak berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus dan beribu-ribu tahun. Ini kalimat Bung Karno persis saya kutip ini. Karena bangsa Indonesia masih berada pada tarafnya agraria, aku, kata Bung Karno, menggali. Pertama-tama aku melihat adalah religiositas. Ya, religiositas, percaya kepada satu hal yang gaib yang menguasai hidup kita semua. Sebagai masyarakat agraris, dia melihat bahwa segala sesuatu dikuasai oleh yang gaib itu. Maka bangsa seperti itu mau tidak mau mesti religius. Tetapi memang religiositas itu masih melewati beberapa fase. Dan Bung Karno menyebutkan fase-fase terus, bahkan sampai kepada fase industri dan seterusnya itu. Nah, dari pidato dan ceramah, lalu dia katakan begini, lalu apa saya? Ya? Kalau Anda membuka hati saya, aku ini percaya kepada Tuhan. Ini jelas Bung Karno. Jadi dari pidato dan ceramah Bung Karno terlihat bahwa sesungguhnya sudah disiapkan berbagai kemungkinan untuk adanya saling faham memahami, saling pengertian, saling belajar dan seterusnya di antara anak bangsa. Bertuhan yang berkeadaban. Tidak ada egoisme agama. Semuanya ini memberi indikasi bahwa keberagaman kita mestinya bukan merupakan keberagaman yang tertutup, yang hanya mengarah kepada diri sendiri, sambil melupakan bahwa di samping kita ada juga orang lain yang mempunyai praksis keberagaman yang berbeda. Keberagaman kita mestilah merupakan keberagaman yang terbuka, yang mengarah kepada sesama manusia, betapapun berbedanya agama dan sesembahan kita. Sebagai demikian, sila-sila dalam Pancasila yang sudah dirumuskan secara resmi dan final pada 18 Agustus 1945 itu tidak boleh dilepaskan satu sama lain. Sebaliknya, sila-sila itu mestilah dibaca dan difahami dalam satu tarikan nafas. Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilepaskan dari kemanusiaan yang adil dan beradab bisa membawa kita kepada fanatisme buta. Dan bukan tidak mungkin orang membunuh sesama sambil menyebut nama Tuhan. Demikian juga keberagaman yang egoistis sambil mengabaikan bahwa kita ini satu bangsa bisa merobohkan persatuan Indonesia. Ketuhanan Yang Maha Esa tanpa mengindahkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan menciptakan agama yang hanya mengarah ke surga dan bukan tidak mungkin justru agama dipakai untuk memeras sesama manusia. Keadilan sosial saja yang tidak didasarkan atas nilai ketuhanan dan mengarahkan kita kepada paham dan perilaku sosialisme sempit dan seterusnya. Intinya, Pancasila itu adalah satu kesatuan, tetapi bukan kesatuan yang masif seperti batu, melainkan yang selalu mempunyai ruang bagi perkembangannya sesuai dengan dinamika masyarakat Indonesia yang sedang bergerak cepat. Inilah menurut interpretasi saya ruang publik Pancasila yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, apapun agama itu. Dan agama juga tidak perlu memusuhinya. Inilah ruang bersama dari agama-agama yang di dalamnya mereka diberi kedudukan yang sama dan setara untuk mengisi makna nilai-nilai Pancasila melalui praksis keberagaman dan kemasyarakatan. Nah, yang terakhir karena ada apa itu dari Pak Budi soal yang disebut
mungkin yang ada kaitannya tadi dengan pendidikan agama dan 5 menit lagi Pak Jewangu. Religious literacy itu tadi. Ya, 5 menit lagi Pak. Ya. Ya betul. Terima kasih. Saya kira tuh baik ya, apa kita melek terhadap agama kita sendiri. Tapi dalam hal ini menurut saya kita di dalam literasi itu, dan ini bukan hal baru, saya kutip di situ Profesor Quraisy dulu pernah bilang juga, kita harus paham mengenai agama kita sendiri, ya supaya sehingga dengan demikian memahami juga orang lain. Tapi saya mencatat satu hal, di dalam memahami agama kita sendiri kita harus jujur. Jujur terhadap agama kita sendiri. Jujur bukan saja hal kebaikannya, tetapi juga keburukannya. Dan saya melihat misalnya Profesor Bernard Russell itu ya, yang menulis buku Why I Am Not a Christian, dia bilang mengapa, dan dia menyatakan bahwa kekristenan sebenarnya agama yang paling tidak toleran ya, dalam sejarah. Dan itu dia belajar dari Yudaisme. Dan Yudaisme itu tidak toleran karena dia mengalami kehidupan yang pahit di Babilonia. Ya, waktu dia itu ditawan di sana. Jadi dia harus mengurung diri. Ini terus diwariskan. Ya, dan kemudian kekristenan juga ikut-ikutan menjadi tidak toleran. Dan saya kira sejarah kekristenan itu panjang sudah. Tetapinya ini, kekristenan itu sudah bertobat ya untuk kembali kepada ajaran Yesus yang asli itu, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sedikit lagi Pak, soal pendidikan agama menurut saya, pendidikan agama itu selalu punya dua aspek. Ada aspek dogmatisnya dan ada aspek etisnya. Kalau terlalu menekankan kepada hal-hal yang bersifat dogmatis dan kaku, maka orang lain itu akan cenderung dianggap sebagai musuh. Ya, dan saya kira baguslah kalau hal-hal yang bersifat etis, ya, di mana keterbukaan kepada sesama, walaupun berbeda itu mulai diajarkan, mulai dididik sejak dini. Demikian Pak Budi beberapa hal yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Jewangu. Ini suatu pemaparan yang sangat menarik tentang mulai dari Pak Jewangu mengantar kita untuk melihat bagaimana beragama dengan beriman itu berbeda. Kemudian juga bagaimana memang kehidupan beragama di ruang publik itu perlu dirawat, ya dikatakan perlu dirawat. Dan kemudian beliau mengantar kita untuk melihat dari pidato Bung Karno 1 Juni, termasuk juga penafsiran dari Daniel Dakide tadi, bagaimana kita bisa melihat bahwa keagamaan itu nanti seharusnya keagamaan di ruang publik itu tentu tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, dan kemudian keagamaan itu seharusnya tidak tertutup, tetapi harus juga terbuka, mengarah kepada sesama. Dan saya kira ini sebuah nada yang senada dengan apa yang disampaikan oleh Pak Amin Abdullah tadi dengan kemanusiaan tadi ya. Saya kira ini sesuatu pemaparan yang sangat menarik, dan kemudian juga beliau juga menyampaikan tentang dalam kita memahami agama, kita perlu jujur juga terhadap agama sendiri, baik itu hal yang baiknya ataupun sisi gelap dari agama tersebut, dan demikian juga dalam kita memahami agama yang lain. Nah, baiklah saudara sekalian, ini satu kesempatan yang menarik. Saya lihat pertanyaannya sudah banyak itu. Saya ingin mengajak untuk ke Pak Daniel untuk membacakan pertanyaan untuk Pak Amin. Silakan. Oke, terima kasih Pak Budi. Ada beberapa pertanyaan untuk Pak Amin. Saya ingin menggabung beberapa pertanyaan yang topiknya hampir sama, yaitu terkait dengan pendidikan agama. Dari Pak Yanu Widyo Pramono, terus juga dari Pendeta Max Kalesaran dari Kemim, dan juga dari Bapak atau Ibu Nur Rahman ya dari UIN Bandung, dan juga dari Pak Adison. Intinya sama Pak. Jadi sebenarnya menurut Bapak apa yang perlu diperbaiki atau dibenahi tentang pendidikan agama di Indonesia? Adakah yang salah tentang konsep
kurikulum pendidikan agama di sekolah-sekolah Indonesia, dari pusat sampai ke daerah, kenapa spirit radikalisme dan fanatisme tetap tumbuh subur? Juga misalnya tentang PAUD ya, di mana PAUD itu di pendidikan anak usia dini juga banyak sekali menjadi tempat lahirnya benih-benih intoleransi dan kebencian yang disebar melalui keberadaan PAUD-PAUD. Apakah pemerintah berani untuk misalnya mengontrol atau bahkan menutup lembaga-lembaga pendidikan yang punya tujuan seperti itu? Demikian Pak Amin, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Daniel. Silakan Pak Amin. Baik, terima kasih 4 penanya ya, terima kasih sekali. Ya itu, saya kira seperti yang saya uraikan di awal tadi ya, bahwa ketika kita sudah berubah menjadi nation state, ya meskipun sejarahnya seperti Pak Yakub tadi dikatakan dari segi sejarah kita memang traders cum preachers atau preachers cum traders. Itu saya kira bagus, dari sejarah kuat sekali di situ. Lalu dia berubah menjadi adat istiadat begitu kan. Ya, tetapi ketika kita masuk pemilu, nah itu kan sudah lembaga demokrasi, dan itu cara berpikirnya kan kemudian juga ada competitiveness di situ, ada kompetisi untuk merebut suara dan lain sebagainya kan. Nah, di situ masalahnya sekarang. Terus sekarang ditambah dengan digital platform, lebih rumit lagi gitu. Jadi ada 2 tantangan tadi. Kalau di dalam era agraris tadi, yang relatifly masyarakatnya ya, saya tidak mengatakan tertutup, tapi ya terbatas lah ya dari segi Tetapi setelah masuk nation state, waduh seperti itu ya. Kemudian sekarang menjadi digital platform dan begitu selanjutnya. Nah untuk itu agama, pendidikan agama yang kita rasakan sekarang ini ada sesuatu yang saya tadi penanya sudah mengatakan apa yang harus diperbaiki gitu. Buruk amat sih enggak lah ya, tetapi ada yang harus diperbaiki karena sejarah sudah bergulir kan, dari agraris ke industri, dari industri ke digital informasi, dari informasi ke digital semacam ini, diskusinya sudah lewat digital platform. Nah itu kan perubahan-perubahan, dan nah disitulah ketika ada perubahan-perubahan begitu, lalu bagaimana ini pendidikan agama ini, nah gitu. Nah terus terang, apalagi tadi diberi contoh real tentang PAUD, tentang yel-yel yang kelihatannya memang bau transnasionalisme itu yel-yel itu ya. Oke. Yang agak merendahkan orang lain barangkali ya, kalau mudah-mudahan tidak begitu maksudnya, tapi nyatanya tertangkap seperti itu. Nah untuk itu pendidikan agama bagaimanapun kita semua para cendekiawan, ahli pendidikan harus terus-menerus memperbaiki itu, karena itu tadi ya, pendidikan agama kita relatifly masih, saya nggak mengatakan era agraris ya, tetapi ketika kita bertemu begitu, maka bisa nggak pendidikan agama dengan pendekatan kritis gitu. Pak Yawangu tadi sudah menyebut sedikit-sedikit kita harus jujur katanya, kritis, jadi kritis. Dalam Al-Quran disebut lita'arofu, bahwa manusia ini diciptakan untuk saling saling kenal mengenal, kan? Nah itu metode saling kenal mengenal itu bagaimana? Nyatanya dia kalah dengan metode egois tadi, egois agama atau supremasi lah gitulah, supremasi agama atau apa.
Nah, mungkin bahasa saya tidak begitu tepat untuk menjelaskan yang fenomena yang ada, tetapi ada kegelisahan memang bagaimana pendidikan agama di level SMP, SD, apalagi sampai apa tadi itu PAUD gitu, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi juga gitu. Kadang-kadang belum bisa kita meramu corak metode pendekatan, approach-nya terhadap untuk membangun literasi berkeadaban tadi itu. Nah, itulah maka saya mengajak saja kepada teman-teman semua bagaimana critical approach itu juga bisa bukan hanya dogmatical approach, bukan hanya ethical approach, tetapi critical approach. Itu penting saya kira untuk mengasah, mengasah dan tingkat kita itu. Terima kasih. Terima kasih, Profesor Amin. Saya akan meminta untuk Saudari Puan Sari Siregar untuk menyampaikan pertanyaan untuk Pak Yewangu. Silakan. Baik, untuk Bapak Andreas Yewangu ada beberapa pertanyaan. Tapi dengan spirit yang sama, kalau dirangkum kira-kira seperti ini, Pak. Bagaimana seharusnya manusia Indonesia yang beragama hidup bersama dalam keragaman kepercayaan, khususnya antara hidup dalam toleransi, tapi juga tidak mengabaikan amanat agama yang sifatnya eksklusif dalam pandangan penganut masing-masing. Jadi contohnya, bagaimana umat Kristen hidup dalam menghargai agama lain, tapi juga tidak mengabaikan mandat agamanya sendiri terhadap orang lain. Begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Puan. Silakan Pak Yewangu. Ya, saya kira hampir senada ya dengan pertanyaan sebelumnya itu. Tadi saya sudah singgung bahwa aspek-aspek dogmatis ya, di dalam pendidikan agama itu ya mungkin bermanfaat ya di dalam lingkungan internal, tetapi kalau diletakkan dia di luar, di ruang publik, tentu akan setidak-tidaknya menimbulkan masalah. Paling tidak dari perspektif agama Kristen, sudah pasti ada hal-hal yang bersifat dogmatis. Ya, saya ambil contoh bahwa umat Kristen itu adalah umat pilihan. Itu jelas dikatakan. Tetapi itu dia hanya bukan maksud saya, dia hanya bisa difahami di dalam internal. Ya, kita memang, dan saya kira semua agama merasa seperti itu. Ya, dia adalah pada pusat yang semuanya itu ada pada periferi. Ya, dan karena itu pantaslah mereka itu diminta untuk masuk juga ke pusat. Kan itu. Nah, hal-hal seperti itu menurut saya, selama itu difahami di dalam lingkungan sendiri, ya boleh-boleh saja. Tetapi harus segera diimbangi. Ya bahwa kita itu ada di kita itu hidup bergaul ya dengan orang-orang dari mereka yang mempunyai agama yang berbeda, yang juga mempunyai pemahaman yang serupa. Kalau klaim-klaim itu ditempatkan di ruang publik, saya kira kacau lah. Nah, karena itu kita harus punya kesepakatan. Dan menurut saya, bukan hanya menurut saya, tapi menurut banyak orang, saya kira Pancasila itu memberi kita ruang untuk itu. Ya, nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya suatu semacam rumah bersama. Ya, di mana kita masing-masing agama itu mengisinya. Jadi dari interpretasi saya selain yang resmi, misalnya ketuhanan yang Maha Esa itu setidak-tidaknya harus dipahami sebagai penghormatan terhadap religiositas bangsa ini yang sudah ada jauh sebelum agama-agama modern itu masuk ke sini. Dan sekarang tugas kita untuk mengisinya, ya, dan tanpa mengecilkan mereka yang mempunyai kepercayaan dan kepercayaan yang lain. Dan saya kira proses ini panjang dan kita memang harus mulainya dari PAUD. Ya, saya dengar juga bahwa kalau PAUD, anak-anak yang umur PAUD itu merasa yang seusia dengan dia itu adalah musuhnya, ini sangat berbahaya. Dan itu akan terus tertanam sampai dia dewasa. Karena itu harus dimulai sejak dini
untuk melihat bahwa yang lain yang berbeda itu adalah sesama. Begitu. Terima kasih Pak Yowangun. Selanjutnya kita akan pertanyaan untuk Pak Amin akan dibacakan oleh Pak Daniel. Silakan Pak. Silakan Pak Daniel. Ya, ini tentang agama dan politik. Pertanyaan dari Pak Harlinto Simanjuntak dari Jambi. Agama dewasa ini kerap dijadikan sebagai alat politik oleh oknum-oknum beragama dalam mengejar tujuan politiknya. Bagaimana sih menyikapi narasi-narasi politik yang menggunakan agama yang disalahgunakan sebagai alat meraih tujuan politiknya? Lalu apa tips yang bisa kita lakukan untuk menangkal narasi politik yang dibungkus oleh agama yang disalahgunakan tersebut? Demikian Pak Amin. Terima kasih Pak Daniel. Silakan Pak Amin. Baik, terima kasih. Ya itu bahayanya yang disebut, ya khususnya di kasus di India, saya kira sekarang yang lagi menghangat. Bahkan negara yang dianggap paling kalem seperti Buddha, kalem ya, seperti Myanmar, gitu. Tapi ketika dia masuk ke ruang politik, gitu, kekuasaan, kan kemudian tiba-tiba agama yang tadi kalem, damai, peaceful life, kemudian kan menjadi garang ya, menjadi apa? Untuk tidak menyebut beringas gitu, menjadi beringas begitu. Nah itulah hal-hal semacam itu yang kemudian tadi saya sebut bahwa pendidikan agama memang harus memasuki wilayah-wilayah yang kayak begini. Ini wilayah-wilayah yang ruang publik dalam artian genuine ya. Ruang politik itu kan ruang publik selain saya kira itu ruang publik ya. Politik itu adalah ruang publik gitu. Nah, kadang-kadang lalu tidak sinkron antara nilai-nilai agama yang diajarkan begitu mulia di center-center pendidikan yang ya mungkin privat atau tetapi begitu keluar ke arena terbuka, nilai-nilainya lalu tidak lagi membawa nilai-nilai yang genuine tadi. Agama-agama itu tadi ketika masuk ke ruang publik begitu. Nah, yang belakangan, India. India adalah kasus yang paling menyakitkan pada sekarang ini. Ya karena apa? Karena politik. Ketika Jawahar Nehru dulu, saya kira hubungan antara Muslim dan dan Hindu saat itu kan ya bagus lah gitu ya, Muslim dan Hindu bagus sekali gitu. Ya tapi kan ada usianya rupanya hubungan bagus itu. Gitu. Dan sekarang dalam 10 tahun terakhir itu kan tidak seperti itu. Lalu muncullah apa yang dikritik banyak pengamat yang disebut politiknya itu religius nasionalisme. Jadi nasionalis tetapi ndompleng terhadap agama mayoritas. Gitu kan. Itu sih ya, tapi dengan menyingkirkan minoritas. Nah, itu yang lalu berhadapan dengan konstitusi gitu. Konstitusi negara India sendiri. Wah, ini paling sulit. Sekarang ini paling sulit saya kira menurut bacaan-bacaan literatur dan laporan-laporan apa yang terjadi di India itu. Jadi ini saya hanya memberi ilustrasi Mas Harlinto bahwa agama dan politik itu memang ketika masuk ke wilayah demokrasi, ya,
demokrasi, lalu terbawa ini tadi. Nah, itulah yang saya maksud, oh kalau gitu pendidikannya memang harus lebih tajam lagi, gitu. Tidak hanya wilayah dogmatik, tetapi level SMP, SMA, apalagi perguruan tinggi, tidak hanya dogmatik, tapi harus kritikal, komparatif, gitu. Itu satu sisi lain adalah yang etis tadi. Nah, nilai-nilai itu untuk itu tadi ya, supaya kita tidak terjebak kepada agama yang kemudian diseret ke wilayah politik, ya lalu nilai-nilai dasarnya redup ya, untuk tidak menghilang begitu. Lalu ada kegarangan begitu. Nah, lalu saut menyaut kan, belum lagi di Timur Tengah, umpamanya begitu. Timur Tengah, saya kira juga, luar biasa juga, bahkan within one community itu, within Muslim themselves, mereka divide. Jadi memang agama divide us kalau memang masuk ke wilayah politik, campur aduk antar politik dengan agama divide us. Tetapi spirituality, nah kadang-kadang kita ingin, oh iya ya, spiritualitas kita hilang ini. Spiritualitas kita hilang gitu. Padahal agama in essence is spirituality. Hilang terbawa arus ke wilayah politik. Nah, maka gimana ini makanya orang mengatakan kalau kita sudah menjadi ya memang basisnya demokrasi itu partai politik, tetapi ketika kita masuk ke wilayah publik dalam arti menjadi pejabat negara, birokrasi dan lain sebagainya, maka yang diperlukan kan bukan lagi sebagai politisi, tetapi in the same time dia negarawan. Nah, begitu. Memang harus banyak hal ya, memang perubahan zaman perubahan zamannya itu menuntut kita berpikir untuk lebih tajam. Kalau tidak, ya itu memang contoh-contoh banyaklah di luar negeri sudah semacam itu. Nah, Indonesia bagaimana? Ya kita kan harus comparative studies-nya itu harus ada, mana yang mau kita ikuti. Nah, Pancasila tadi saya kira itu adalah wilayah etis tadi. Pancasila, nilai-nilai Pancasila tadi itu adalah wilayah-wilayah etis. Siapapun politisi yang memasuki wilayah birokrasi dan dia bersikapnya bukan lagi ketika masuk menjadi menteri, menjadi apapun lah di birokrasi, dia itu menjadi negarawan, gitu kan? Bukan lagi menjadi politisi saja gitu. Nah, inilah pendidikan begini ini yang kita rindukan ya, gitu. Sehingga ya meskipun kita tahu basis mereka itu dari partai apapun, tetapi ketika dia speaking in front of the public itu nampak gitu loh kenegarawanannya itu, gitu kan? Jangan sampai lalu kenegarawanannya itu, dan itu adalah simbol-simbol nilai-nilai Pancasila, rumah kita bersama dan lain sebagainya, itu memang bahasa untaian kata ya bahasa publiknya harus bisa dirasakan oleh masyarakat umum. Jangan dia menggunakan bahasa yang privat partai, privat agama, atau privat apa tadi itu gitu. Nah, ini bagaimana mengemasnya. Nah, itulah maka pendidikan kita tadi, kembali lagi kepada pendidikan tadi, karena rumpun ilmu dalam Undang-Undang Pendidikan nomor 12 itu nomor 12 tahun 2012 itu kan menyebut 6 rumpun ilmu. Ada ilmu agama, ada ilmu sosial, ada ilmu humaniora, ada ilmu alam, ada ilmu formal, ada ilmu terapan. Nah, di situ ada rumpun ilmu agama, itu khas Indonesia itu.
Tapi agama yang dimaksudkan nilai-nilai Pancasila tadi, yang agama yang berkeadaban dan agama yang non-egoistik. Itu yang bisa mengantarkan ke kenegarawanan. Bukan kita anti politik, tidak. Tidak, itu bagian dari demokrasi ya. Itu adalah partai politik itu bagian dari demokrasi yang tidak bisa ditolak. Tetapi ketika kita menjabat di ruang publik, mentalitas kita, cara berpikir kita adalah sebagai negarawan, bukan lagi sebagai politisi dalam artian sempit ya, tapi negarawan dalam artian yang umbrella besar untuk kesejahteraan rakyat. Nah, begitu. Bukan sekedar kesejahteraan konstituen. Ya, mungkin begitu ya. Saya dengar debat di DPR kemarin itu tentang CSR harus lewat konstituen gitu kan. Nah, itu agaknya bukan negarawan itu kalau sudah begitu itu. Itu kalau harus lewat konstituen ya ini tadi seperti yang kita bahas hari ini. Mirip-mirip pendidikan agama yang dogmatis kan? Gitu. Padahal di dalam hidup berpancasila bernegara yang begitu kompleks dalam arti masyarakat majemuk yang luar biasa ini, ya bagaimanapun orang luar negeri itu sangat mengatakan miracle Indonesia itu sebetulnya gitu. Maka ya harus kita jaga miracle, mukjizat itu kok pulau-pulau yang tersebar semacam itu, agama, ras, suku, bahasa yang berbeda-beda, tetapi kok bisa satu ya. Nah, itu karena ada nilai-nilai Pancasila yang hidup ya, bukan nilai-nilai masyarakat itu tadi. Itu saya kira penting sekali itu. Nah, disitulah saya kira, ya cukup saya kira. Makasih. Ya, terima kasih Pak Amin. Kita akan lanjutkan pertanyaannya. Silahkan Saudari Puan, sampaikan untuk Pak Yewangu. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Yewangu, itu berasal dari beberapa orang yang digabung. Ada Bapak Atok Samarang dari Gereja Kristen Sulawesi Selatan Makassar, Bapak Pendeta Agus Wijaya, GKI Serpong, Bapak Pendeta Welsma Baramuli, Ibu Nur Komariah GMI Jambi, termasuk juga Bapak Morus Cornelius. Pertanyaannya adalah, bagaimana sebenarnya toleransi agama ini mampu diterapkan secara real? Karena meski kita berpancasila, hari ini segregasi keagamaan kita semakin menjadi. Banyak sikap dan perilaku yang tidak mencerminkan agama dan kehilangan makna Pancasila. Kemudian jika dikaitkan dengan peran pemerintah, sejauh mana kekuasaan pemerintah untuk mengatur agama di ruang publik, dan bagaimana hubungannya dengan tafsir-tafsir agama yang menjadikan aturan itu tidak terimplementasi dengan baik. Demikian Bapak Pendeta Yewangu. Ya, terima kasih Saudari Puan. Silakan Pak Yewangu. Ya, saya kira itu pertanyaan lama, tetapi yang terus-menerus muncul secara baru ya, karena pengalaman kita. Kecenderungan terlihat di masyarakat bahwa masyarakat kita kelihatannya makin tidak toleran. Saya kira toleransi atau kerukunan pada umumnya menurut saya itu masih cukup baik. Tapi memang harus diwaspadai berbagai insiden atau hal-hal yang muncul di masyarakat yang bisa membawa kita kepada bahkan sampai kepada perpecahan. Ini saya kira terlalu jauh dirumuskan oleh saya. Tapi kita harus waspada terhadap hal itu. Hal yang menurut saya paling penting ya, perlu ada semacam keteladanan juga di dalam masyarakat ini, terutama dari mereka yang dianggap atau menganggap dirinya sebagai pemimpin. Ya, kalau keteladanan itu tidak ada di dalam perilaku dan sikap, pasti itu akan diikuti oleh orang-orang di bawahnya. Dan menurut pengamatan saya, seringkali keteladanan tidak ada, adanya gap ya antara apa yang diucapkan ya dan apa yang dilakukan. Nah,
pada aras akar rumput menurut saya harus ada atau paling tidak toleransi itu diwujudkan melalui untuk hal yang paling kecil. Misalnya hidup di dalam sebuah perumahan yang bersifat heterogen. Ya, supaya kita bisa belajar bersama, ya, memahami orang lain. Kalau masyarakat atau perumahan itu homogen, dan apalagi ada spanduk di situ bahwa hanya menerima yang beragama A, saya kira ini sudah sangat eksklusif. Dan ini sangat tidak Pancasilais juga. Ya, sebab dengan segera kita menstigma orang bahwa di luar kita itu pasti buruk. Ya, padahalnya belum tentu begitu. Nah, dan tadi itu ya, mulai dari juga pendidikan agama, mulai dari SD ya, dan seterusnya, mulai dari PAUD malah. Dan saya kira banyak cerita-cerita yang menyedihkan ya mengenai hal seperti ini. Misalnya ada anak PAUD yang tidak mau lagi makan makanan di rumah itu karena dimasak oleh ibunya yang berlainan agama. Saya kira ini tidak benar. Ya, itu harus dihindari hal-hal seperti itu. Dan terutama di kalangan akar rumput ini kehidupan bersama itu harus sungguh-sungguh nampak. Tapi saya tahu bahwa karena kesibukan masing-masing, ya orang bisa saja mengabaikan hal kebersamaan itu di dalam sebuah RT misalnya, atau sebuah RW. Menyuruh orang untuk mengikuti perilaku agama A saja, padahalnya di situ ada heterogen, saya kira juga itu tidak benar. Nah, apakah pemerintah harus mengambil tindakan yang katakanlah keras? Saya kira ini tidak mudah juga. Sebab kita sudah punya pengalaman dulu, ya ketika Pancasila itu disampaikan melalui penataran-penataran yang bersifat doktriner. Ya, itu tidak bermanfaat. Ya. Kemudian hilang begitu saja dan malah generasi muda tidak tahu apa-apa lagi mengenai nilai-nilai itu. Nah, karena itu sekarang misalnya dibentuklah BPIP itu, tetapi tidak untuk mengulangi kesalahan dari lembaga seperti dulu itu, lembaga BP7. Ya, inginnya dia supaya itu dimulai pendidikan atau kehidupan Pancasila secara persuasif, ya, mulai dari bawah. Tapi untuk melakukan itu kan tidak mudah juga. Ya, tidak bisa diukur hanya dalam tempo 1 atau 2 tahun. Jadi proses ini masih panjang dan pergumulan kita makin panjang, masih panjang. Tapi kita optimis bahwa itu bisa. Terima kasih. Terima kasih, Pendeta Yewangu. Kita lanjutkan pertanyaan untuk Pak Amin. Silakan Pak Daniel. Oke, Pak Amin, ini ada pertanyaan dari Pak Zulkifli dari IAIN Pontianak. Untuk Prof. Amin, di era post-truth, eksistensi para tokoh agama yang kompeten atau ulama digeser oleh para tokoh yang tidak kompeten yang banyak diikuti karena didukung oleh media. Ulama diganti dengan para agamawan selebriti, jemaah diganti dengan followers. Karena itu terjadi pendangkalan pemahaman agama atau pemahaman agama yang parsial. Bagaimana sikap kita menghadapi persoalan ini? Terima kasih Pak Amin. Terima kasih Pak Daniel. Silakan Pak Amin. Iya. Kita ini sedang bahasa Jawanya itu lagi kemaruk gitu ya. Kemaruk itu apa ya? Lagi seneng-senengnya digital pakai media tadi itu. Ya, kita lagi kena disruption di situ. Jadi ya semua kehidupan ini mengalami disrupsi, mengalami gegar budaya. Oke. Termasuk gegar budaya keagamaan barangkali ya. Gegar budaya.
disruption di situ, gegar budaya karena media itu tadi. Suka tidak suka kita tidak bisa menutup media, lalu menciptakan lingkungannya sendiri kan tadi itu. Yang tadi Anda sebut menjadi followers dan menjadi yang dulu jamaah yang sekarang followers. Begitu ya. Lalu muncul kiai-kiai atau ustadz-ustadz baru begitu yang canggih menggunakan alat-alat media ini tadi gitu. Nah, lalu ya itu memang harus kita hadapi, itu realitas baru kan. Realitas baru yang harus kita hadapi, kita nikmati, kita apa namanya? Oh iya ya, ada pergeseran otoritas itu. Otoritas tradisional yang dulu melalui pesantren, oke. Kalau udah disebut kiai atau gus atau apa itu luar biasa itu apa namanya pengaruhnya itu. Nah, sekarang kan itulah social change itu memang seperti itu. Nah, sekarang karena muncul media itu lalu digantilah dengan apa tadi istilah Anda tadi ulama atau ustadz selebritis tadi itu. Nah, ya kita berharap lah ya semua fenomena itu. Lalu Anda tadi bilang bahwa terjadi, nggak tahu lah, menjadi bukan lagi spiritualisme yang mendalam, tapi ada consumerism di situ. Oke, masyarakat kelas menengah, bahkan sekarang pun tidak bisa hanya difokuskan masyarakat kelas menengah, tapi grassroots pun mereka punya Android. Gitu. Nah itulah, inilah saya kira tantangan-tantangan besar. Saya nggak tahu tantangan besar ini nanti in the end seperti apa. Ya semua karena itu tugas kebudayaan, tugas kita semua untuk how to solve the problem begitu. Ya tetapi saya kira pengalaman-pengalaman semacam itu memang harus dilalui dan kemudian, nah maka sekarang ada ya ide-ide podcast, umpamanya begitu kan, supaya tidak dimonopoli oleh sekelompok tertentu, tapi orang-orang yang memerlukan kedalaman berpikir, insight, dia memerlukan media yang berbeda, umpamanya begitu. Nah itu kan juga perkembangan di lingkungan media itu sendiri, gitu. Apalagi ini nanti dihadapkan dengan itu tadi isu-isu agama dan lain sebagainya tadi itu. Memang era post-truth itu ya truth yang coraknya emosional. Maka di dalam era digital ini para pemikir kan yang perlu disampaikan kepada anak-anak itu di level SD, SMP, SMA, mungkin perguruan tinggi tidak cukup tidak cukup di dalam pembelajaran sekarang itu yang coraknya scientific skill. Tidak cukup hanya digital skill, tetapi yang diperlukan adalah juga apa yang disebut humanities thought. Nah, seperti yang kita diskusikan hari ini adalah humanities thought sebetulnya. Bagaimana nilai-nilai Pancasila, gitu kan, di dalam konteks beragama berpancasila tadi itu ya, beragama di ruang publik yang Pancasila, itu kan bukan sekedar scientific skill, tapi itu kan ada humanities thought untuk tidak menyebut
socio-emotional skill. Saya kira zaman akan menemukan sendiri ya. Saya kira generasi anak-anak yang baru lahir sekarang, yang dia lahir langsung sudah ketemu dengan media. Saya kira dia juga punya ijtihadnya sendiri ya. Nantinya. Kita aja yang gagap-gagap sekarang ini. Tapi kalau mereka, saya nggak tahu kegagapan ini akan berlangsung berapa lama. Tetapi pada anak-anak yang lahir langsung dia sudah tahu digital platform itu, saya kira cara berpikirnya di dalam mengkombinasikan antara scientific skill atau digital skill dengan humanities thought dalam artian apa tadi socio-emotional skill itu harus seimbang. Gitu. Oh, kalau tidak berat sekali itu. Berat sekali itu betul-betul ya itu tadi ya paling enggak menyakiti orang lain, tidak menghormati, itu tidak respect, itu tadi, itu paling tidak. Nah, kalau naik-naik ya war, dan mesti dia akan terkena proxy war tadi itu. Jadi hidup akan penuh dengan kegelisahan, hidup akan penuh dengan kegundahan, dan mungkin juga kalau kekuatan socio-emotional skill-nya tidak dibangun, maka ya dia akan mudah tersinggung, akan mudah breng gitu ya, akan mudah breng untuk tidak menyebut konflik. Nah, maka saya kira diskusi di Lemina semacam ini bagus ya, karena memasuki humanities thought, tidak lagi digital skill. Gitu. Nah, humanities thought itu atau emotional skill itu tadi, saya kira yang harus kita pikirkan bersama di era post-truth ini. Nggak tahu, sementara saya spontan menjawab pertanyaan Anda yang sulit itu tadi, seperti itu. Mudah-mudahan berkenan atau diperbaikilah kalau kurang. Terima kasih, Pak Buti. Ya, terima kasih Prof. Amin. Kita akan masih punya kesempatan untuk bertanya kepada Pendeta Yewangu, silakan. Baik, pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Julio di Batam, juga dari Bapak Pendeta Surya Giamsyah, yang menyatakan bahwa founding father kita dalam hari ini Soekarno menyatakan bahwa Pancasila bisa diperas menjadi Trisila, lalu diperas lagi menjadi Ekasila, dan dikatakan sebagai gotong royong. Kaitannya dengan RUU HIP, apakah ini bisa dikatakan sebagai tafsir untuk menyarikan atau menyederhanakan Pancasila? Bagaimana hubungannya dengan hidup beragama secara publik di Indonesia? Dan mengapa founding fathers kita dulu begitu cerdas dan visioner dalam memahami national state, mengapa generasi saat ini tidak menangkap dengan baik visi pendiri bangsa itu supaya dijadikan pedoman dalam hidup bersama di antara yang berbeda? Begitu, Pak Yewangu. Terima kasih. Seripuan. Silakan Pak Yewangu. Baik, terima kasih. Saya tahu bahwa pertanyaan seperti ini mungkin agak sensitif berhubungan dengan diskusi di RUU HIP itu. Ya, karena seolah-olah Ekasila itu menggantikan Pancasila ya, dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat pidato Bung Karno dan kalau dihayati secara baik dan tenang, saya kira Bung Karno mengatakan kalau Anda ada yang menginginkan ini, maka Trisila oke, inginkan Ekasila oke, dan seterusnya. Tetapi itu tidak pernah dilepaskan dari prinsip ketuhanan yang diuraikan secara panjang lebar juga oleh Bung Karno dalam pidato 1 Juni ini.
Tapi kemudian kita tahu bahwa the founding fathers kita kan sudah memilih Pancasila, ya, tidak memilih Trisila dan tidak memilih Ekasila. Nah, saya sejauh yang saya ikuti diskusi di BPIP, sebenarnya apa yang diusulkan di rancangan itu tidak pernah dibicarakan. Entah dari mana itu. Sebenarnya yang diinginkan sejauh yang saya ikuti selama ini diskusi-diskusi, ya bagaimana memperkuat BPIP itu sebagai sebuah lembaga, ya karena dia sekarang ada hanya sebagai berdasarkan Kepres. Maka kalau nanti misalnya seorang presiden lain yang menjabat, ya bisa saja dia tidak setuju dengan itu, lalu itu dibubarkan saja. Nah, maka supaya memperkuat itu ya, dibutuhkan undang-undang. Itu jiwa diskusi itu. Tapi bahwa kemudian tiba-tiba ada Trisila segala macam dalam di pasal 7 itu ya, kalau tidak salah, itu kita kaget juga. Jadi karena itu saya kira itu sebuah kebijaksanaan yang baik dari pemerintah, untuk menunda itu atau meninjaunya dan seterusnya. Tapi dan saya baca juga dari berbagai notulen bahwa dulu waktu di sidang konstituante itu memang pernah ada fraksi yang mengusulkan Ekasila itu untuk menggantikan dasar Pancasila. Saya kira kita masih teringat dengan sejarah itu dan mungkin ada hal-hal yang bersifat traumatis ya, di dalamnya itu. Jadi tidak ada, untuk tegasnya, tidak ada maksud untuk menggantikan Pancasila ya dengan Ekasila, apalagi Ekasila kalau ditafsirkan secara sempit, ya bukan dalam pemahaman seperti yang dikemukakan oleh Bung Karno pada pidato 1 Juni itu. Begitu jawaban saya, Pak. Terima kasih Pendeta Jiwangu. Karena waktu juga yang harus memisahkan kita harus menyelesaikan acara kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk Profesor Amin Abdullah untuk partisipasinya, demikian juga untuk Pendeta Jiwangu. Banyak hal yang telah kita semua pelajari bersama tentang bagaimana kita hidup di dalam ruang publik yang berpancasila. Dan saya kira apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini itu menggelitik pikiran kita untuk kita perlu terus mengupayakan dan merawat Pancasila itu. Ya. Nah, kita akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini dan sebelum itu ada beberapa pengumuman yang ingin sampaikan. Silakan ditayangkan. Yang pertama, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kami ada Lemena mempunyai YouTube channel yaitu Warga Negara. Silakan dikunjungi dan ini banyak resource yang baik yang Anda bisa dapatkan di sana dan ini juga satu hal yang baik untuk bekal kita. Ya. Kemudian yang berikutnya Institut Lemena ini sebenarnya mempunyai misi untuk mengembangkan peradaban Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan peradaban dunia yang menjunjung harkat manusia melalui kerjasama dalam masyarakat yang majemuk. Nah, dalam kerangka inilah maka webinar seperti ini kita adakan dalam masyarakat yang majemuk. Bila Anda ingin mendukung misi Institut Lemena ini, Anda bisa masuk ke lemena.org/donasi. Bila Anda bisa menyampaikan donasi Anda di sana. Kemudian yang berikutnya, nanti seusai webinar ini, maka Anda akan diberikan post survei webinar. Kami meminta supaya dengan hormat supaya Bapak Ibu dan saudara sekalian bisa mengisinya sebagai input, sebagai masukan bagi kami untuk kami bisa merencanakan acara-acara ke depan dengan lebih baik lagi. Ya. Kemudian yang terakhir, ini satu hal yang sangat penting, yaitu bahwa pada Kamis 23 Juli 2020 pukul 2 sampai 4 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan mengadakan dialog Islam Kristen
dengan tema meneropong kesetaraan dan ketidaksetaraan antar penganut agama yang akan dipimpin oleh Pendeta Yongki Karman. Ya, beliau adalah pengamat sosial dan pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jakarta. Dan kemudian juga narasumber yang kedua adalah Dr. Siti Rohaini Johayatin, MA. Beliau adalah tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan RI periode 2020 sampai 2024. Nah, ini sesuatu hal yang kembali seperti kata Profesor Amin tadi, kita mencoba untuk lebih kritis, ya, lebih kritis untuk berpikir dalam kaitan tidak hanya dogmatik yang sifatnya vertikal, tapi juga kita memikirkan sesuatu yang sifatnya horizontal secara kritis. Ya, nah, Bapak Ibu saudara sekalian, terima kasih banyak buat partisipasi Anda semua dalam webinar kita pada hari ini, dan kami berharap supaya Anda bisa join pada webinar yang berikutnya dan kemudian juga bisa mendukung apa yang kita bisa mendukung misi dari Institut Lemina ini. Terima kasih banyak buat partisipasi saudara sekalian. Terima kasih kembali untuk Profesor Amin dan Pendeta Andreas Siwangu. Selamat sore.